orangnya gitu. Terus tukang ini ya, maaf ya, tukang nentukin anak ya. Coba lu kuliah deh gitu kan, masuk jurusan itu, emang lu kira gampang apa gitu kan. Pokoknya itu udah nggak mikir deh nanti mau jadi apa atau mau jadi apa, yang penting ya Allah kuat-kuatin mental apa yang orang-orang ngomong gitu. Terus akhirnya ya udah tuh dijalanin kan. Terus dari situ sebetulnya malahan saya lebih banyak belajar di S1 gitu ya. Pembelajarannya itu bukan hanya pembelajaran materi di universitas gitu kan. Saya banyak menemukan pengalaman-pengalaman yang memang di luar ekspektasi saya gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain tidak mendapatkan hal itu, tapi alhamdulillah gitu saya mendapatkan hal itu di perguruan tinggi saat saya menjalani sarjana. Jadi tepatnya mulai suka di prodi pendidikan anak usia dini itu semester berapa? 1 kah, 2 atau semester berapa? Semester berapa ya? Semester 2 lah. Semester 2. Berarti semester 1 tuh masih down banget gitu ya. Itu saya benar-benar kayak terpuruk menurut saya gitu ya. Nah, tepatnya pas ada kejadian apa atau ada pembelajaran apa gitu sehingga jatuh cinta sama pendidikan anak usia dini? Ya, jadi waktu semester 2 itu saya mendapat tawaran mengajar di TK yang milik salah satu dosen di universitas. Kemudian saya berpikir bahwa teman-teman saya belum tentu menemukan pekerjaan ketika dia sebelum lulus S1 gitu ya. Sedangkan saya alhamdulillah sudah mendapat pekerjaan sebelum saya lulus gitu. Semester 2 waktu itu. Semester 2. Jadi kebanyakan memang mahasiswa PAUD itu sudah mengajar gitu ya. Dan memang saat itu saya baru berpikir flashback. Flashbacknya kenapa? Karena waktu saya SMA itu di pondok saya itu diwajibkan PPL. Nah, saya nggak tahu kenapa waktu PPL di SMA itu saya ditempatkan di TK. Macam-macam kan, ada yang di TK, ada yang di SMP, di SD gitu kan. Terus saya di TK gitu kan. Nah, pada saat itu saya bilang ke diri saya gitu ya, kok enak ya jadi guru TK saat itu loh. Saat itu kok enak ya jadi guru TK gitu. Akhirnya pada saat semester 2 itu perasaan itu ada lagi gitu. Kok saya menjadi guru lagi ya gitu kan. Saat saya PPL di TK itu akhirnya sekarang terbukti saya menjadi guru TK gitu. Walaupun saya belum lulus gitu kan. Terus akhirnya pada saat itu saya semester 3 itu sempat cuti mengajar. Saya magang di organisasi luar negeri lah. Saya magang di UNICEF kan. Kemudian yang khusus menaungi anak-anak gitu ya. Perlindungan anak gitu kan. Saya sempat magang di UNICEF. Jadi saya sempat pernah berwawancara gitu kan dengan orang-orang UNICEF, dan akhirnya saya baru menemukan juga bahwa oh iya ternyata jurusan yang saya ambil ini tidak salah gitu kan. Ternyata penting loh pendidikan anak usia dini gitu kan. Terus akhirnya setelah itu saya cuti selama 1 bulan kalau tidak salah. Akhirnya saya kembali lagi mengajar di TK lagi. Terus saat itu saya sampai semester 6. Saya sampai semester 6 itu ngajar. Terus semester 7 saya cuti lagi karena PPL. Kemudian PPL saya 2 bulan gitu kan. Terus saya balik lagi setelah PPL. Terus
pada saat saya penelitian itu saya diberi kesempatan juga untuk menjadi asisten research Macquarie University Australia kan. Di situ saya merasa wah saya bangga gitu ya. Saya bisa mendapat kesempatan ini gitu kan. Selama saya menulis skripsi itu saya bekerja dua, yang satu ngajar, yang satu saya menjadi asisten research. Terus tapi saya dari situ tidak mengurungkan niat saya buat berlama-lama menyelesaikan studi gitu kan. Akhirnya saya kebut tuh skripsi saya, walaupun saya bekerja juga, mengajar juga gitu kan. Ya bekerja sebagai asisten research itu gitu ya. Saya berpikir bahwa ketika saya bekerja selama menjalani perkuliahan sarjana gitu, saya harus bisa membantu orang tua saya gitu kan. Orang tua itu tidak perlu memikirkan saya ingin apa, jadi saya ingin beli apapun dari hasil kerja saya sendiri gitu. Terus akhirnya selama saya menulis skripsi, bekerja jadi asisten research, kemudian mengajar juga, itu lumayan ya, menguras tenaga, menguras waktu gitu ya. Saya bekerja 5:30, kemudian saya bekerja sampai jam 10 misalkan. Jam 10 selesai, terus saya harus mengerjakan skripsi. Habis itu zuhur, lanjut lagi saya mengajar gitu ya. Pokoknya dalam hal waktu yang sangat sempit sekali saya harus bisa menyelesaikan skripsi. Jadi saya punya timeline gitu ya, tiap harinya itu saya harus bisa mengerjakan apa, gitu. Sampai akhirnya saya alhamdulillah jadi wisudawan terbaik di universitas pada saat sarjana gitu ya. Luar biasa. Gitu. Sebetulnya sih itu tipsnya apa tuh? Awalnya dari pertama kan nggak disangka-sangka itu kan masuk prodi PAUD, kemudian sempat down satu semester itu nggak suka, akhirnya menemukan alasan untuk menyukai pendidikan anak usia dini sampai akhirnya mendapatkan predikat wisudawan terbaik. Tipsnya apa sih? ya waktu itu jadi saya itu kan banyak berkontribusi ya di jurusan mungkin gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi pilihan dosen-dosen di sana gitu Untuk kan. memilih Gitu. sebagai wisudawan. Iya. Karena kan setahu saya ya penilaian wisudawan terbaik itu tidak hanya ditentukan oleh IPK ya kan? Iya, kalau misalkan IPK itu yang menentukan cum laude. Ya. Nah, alhamdulillah saya juga cum laude gitu kan. Ya iya, masa wisudawan terbaik nggak cum laude kan? Oh, ada juga. Masa? Ada juga wisudawan terbaik tapi tidak cum laude. Berarti wisudawan terbaiknya itu tidak lulus tepat waktu, misalkan walaupun IPK-nya tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan cum laude juga, kemudian wisudawan terbaik juga, nah itu menjadi dua prestasi. Gitu. Jadi saat saya kuliah itu saya sangat sering sekali melihat IPK saya gitu ya. Jadi saya harus lulus Cek nilai, sekian, ya. Saya harus lulus sekian, kemudian IPK saya tidak boleh di bawah sekian. Kan kalau misalkan cum laude itu tidak Jadi boleh. ngejar nilai banget lah ya. selama Iya, kuliah gitu. prioritas banget. Jadi otaknya udah diasah gitu ya. Walaupun di SMA-nya nggak diasah. Sampai merasa bodoh karena nggak lulus pendidikan matematika. betul. Oke, setelah selesai S1 kan kemudian lanjut S2 ya kan ya. Nah, kepikiran lanjut S2 itu dari mana sih? Kan tadi bilang tidak ada basic keluarga yang dosen atau nggak tahu sih gimana sih jadi dosen tuh gitu kan. Hingga akhirnya memutuskan S2 itu kan sebuah keputusan yang sangat besar gitu. Nah, itu gimana sih ceritanya? Jadi waktu semester berapa ya? Semester 3 atau 4 ya. Jadi saya tuh punya kakak kelas gitu kan. Kakak kelas yang memang sudah melanjutkan S2 gitu. Terus saya sering sharing gitu ya. Karena dulu saya juga aktif di organisasi himpunan fakultas gitu. Jadi kita sering ketemu alumni. Ya. Akhirnya
berarti proses lulus aja masih Iya, lumayan lama ya. banget. Dan itu kan izinnya juga lama. Jadi waktu pas semester 4 atau 5 gitu kan, kenapa mau S2 dulu, nggak nikah dulu gitu ya. Ya saya bilang, ya nikah kan nanti juga ada jodohnya gitu. Nanti aja deh, mendingan S2 dulu. Terus ya gimana nanti aja lah kata mama gitu kan. Terus dari situ saya juga tidak mengurungkan niat saya untuk S2. Jadi saya berusaha bahwa saya tidak boros gitu kan. Saya tidak menghabiskan waktu dan uang untuk menyelesaikan sarjana saya gitu. Jadi ketika saya mendaftarkan diri di S2 itu saya tidak pakai ijazah. Jadi saya cuma pakai surat kelulusan. SKL. Karena ijazah saya belum keluar. Dari situ saya dari sebelum saya mau mendaftar itu saya udah target bahwa tanggal sekian sampai tanggal sekian saya harus daftar S2 gitu kan. Sedangkan saya harus lulus di tanggal sekian, saya harus yudisium tanggal sekian, saya harus sidang di periode ini gitu. Karena kalau misalkan periodenya itu kelewat udah. Jadi saya harus menunggu di tahun lagi. Setahun lagi untuk daftar ke S2. Untuk daftar S2 gitu. Jadi saya itu setelah 2 minggu wisuda S1 saya udah dapat jadwal kuliah lagi S2. Gimana? Jadi saya tuh kan wisuda 2 minggu after wisuda itu udah ada jadwal kuliah 2 S2. minggu break Iya. langsung dapat jadwal Jadwal perkuliahan. Jadi saya udah wisuda itu udah keterima di S2. Gak pusing. Ya gimana ya? Itu kan tekad Gila ya. kan kebanyakan orang kalau udah wisuda, gua pengen santai-santai dulu dah, taruh Iya, banget, kerja banget, nyari kerja banget. nanti kalau mau kuliah S2 ntar aja dulu lah, Banget, nikmatin banget. dulu hidup gitu kan. Gua udah jadi sarjana Iya, nih, iya, tapi bener. nganggur. Tapi malah kebanyakan ya katanya gitu ya, nggak tahu juga sih, bahwa otak kita itu harus diistirahatkan dulu gitu kan. Panas nih habis bikin skripsi gitu kan. Iya. Tapi ya udahlah jalanin aja gitu. Jadi 2 minggu after wisuda banget gitu kan, terus udah masuk kelas lagi tuh menjalani perkuliahan S2. Jadi kayak kuliah itu lebih dari 4 tahun ya gitu. Karena nggak ada jeda libur sama sekali gitu dari S2. Langsung lanjut lagi. Dan waktu pas daftar S2 juga gitu ya, jadi sempat bilang bahwa kalau misalkan saya nggak lulus S2 gitu, karena traumatik Yang tadi daftar satu udah. itu. Waktu daftar S2 itu aduh lulus nggak ya gitu. Waktu itu jadi saya tuh daftar S2, kalau nggak lulus nggak apa-apa, nggak usah sedih, nggak usah ini. Jadi mental saya udah ditanam, udah ditanam dalam hati bahwa kalau saya tidak lulus saya akan bekerja begini gitu. Jadi saya udah punya Plan B gitu. Jadi saya supaya nggak hatinya tuh terbelah-belah lagi gitu kan, pokoknya saya harus kerja, saya akan kerja di sini gitu. Akhirnya lulus S2, kemudian dapat kerja menjadi dosen. Itu gimana sih perasaannya gitu melihat tadi S1 kecewa karena gagal di prodi matematika gitu kan, kemudian juga sebelumnya sempat kecewa juga karena gila nih gue gara-gara masuk pondok gak bisa lanjut ke kampus yang gue inginkan gitu kan. Nah itu gimana sih perasaannya flashback gitu kan, memikirkan kegagalan hingga akhirnya jadi dosen gitu sekarang. Sebetulnya kalau di flashbackin, kalau yang negatifnya terus tuh jadi yang diambil hikmahnya gitu ya. Ilmu pesantrennya Jadi apa yang ada di balik hikmah akhirnya. Terus juga kan selama S2 itu kan berhenti mengajar ya, berhenti mengajar. Terus saya fokus studi berarti ya? Oh enggak, saya juga sempat kerja selama S2. Selama S2 saya bekerja menjadi konsultan daycare gitu kan. Jadi saya cuman ngontrol buat kurikulum aja. Terus sebulan 2 kali, seminggu
seminggu sekali maksimal itu saya hadir gitu ya di sekolah. Kemudian saya juga memberikan pengetahuan kepada guru-gurunya gitu. Selama S2 itu sih pekerjaan saya gitu kan. Dan selama S2 juga saya masih mengikuti asisten research itu. Oh iya. Masih Berarti tetap berjalan. punya 2 pekerjaan berarti ya? Atau 3 pekerjaan? 2 pekerjaan. Karena mengajar kan berhenti. Oh, mengajar berhenti sejak Soalnya- lulus S1 dan berhenti. Soalnya kalau ngajar itu kan setiap hari ya. Terus juga saya kuliah di kelas reguler, bukan di kelas karyawan gitu ya. Jadi saya nggak bisa tuh masuk pagi gitu. Sedangkan jarak tempuh dari sekolah ke kampus S2 tuh lumayan sangat jauh juga gitu. Dibanding dengan kampus waktu S1. Iya, iya. Pesan-pesannya dong buat teman-teman yang mau lanjut S1 atau mungkin juga mau lanjut S2, gimana nih dari seorang dosen muda yang syarat dengan pengalaman dan prestasi. Kita simak dengan baik apa yang ingin disampaikan. Kalau saya sih pesannya gitu ya untuk siswa SMA yang akan melanjutkan studi ke universitas, memang kita itu punya bakat misalkan dan keinginan gitu ya. Bakat dan keinginan saya ada di sini gitu. Tapi kita kembali lagi, jika memang itu tidak kita terima, itu alangkah lebih baiknya kita juga harus ikhlas gitu. Karena sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu kan. Saya berpikir lagi gitu ya, kalau misalkan flashback, ketika saya dulu tidak diterima gitu ya, diterima di universitas itu, mungkin saya juga tidak akan S2. Tapi ketika saya menerima takdir itu, Allah akan memberikan yang lebih baik lagi dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Karena ketika kita terus berserah diri gitu ya terhadap ketentuan yang telah ditetapkannya, itu kita akan mendapat beberapa lipat ganda hikmah dari segala ujiannya. Oke. Tuh. Tetap semangat, kemudian tetap berusaha dan tetap ikhtiar. Itu saja. Mm-mm. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Anissa Purwani yang sudah sudi hadir di YouTube saya. Salam buat suami. Oh iya, akan saya salamkan insya Allah. Jadi guys, dia sudah nikah ya. Jangan goda-goda yang aneh-aneh lah. Dia udah nikah. Berarti suaminya sangat beruntung sekali bisa menikah dengan dia. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa.